Di bawah langit yang cerah, hijau terbentang seperti hadiah. Daun berbisik di atas tanah, mengiringi setiap langkah-langkah. Itulah yang terjadi saat aku dan teman-teman menelusuri wisata Eka View Agroedu Park. Wisata ini bertempat di Sumberjo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat dengan pemandangan hijau yang memiliki buah dan sayuran yang bervariasi. Banyak spot foto yang indah dan permainan yang menarik untuk anak-anak. Selain ini, tempat ini juga bisa sebagai edukasi betapa pentingnya tanaman untuk bumi. Tak hanya itu, para pengunjung bisa mendapatkan experience yang aktif dengan karyawan. Selain itu, wisata ini memiliki shopping center yang menjajankan buah, sayuran, kopi, dan lainnya dengan dekorasi yang kental akan kearifan lokalnya. Di sini kami akan mewawancari seorang pemilik usaha Eka View Agroedu Park di Semarang, yaitu Ibu Yudit yang memiliki ide wisata dari Semarang ini. Perkenalan kelompok dengan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai seorang pemilik usaha dari Eka View yang bernama Ibu Yudit. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Febrian, nomor absen 27 dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Aidin Abuzali, nomor absen 13 dari 9C. Perkenalkan, saya Markus Asmara, nomor absen 8 kelas 9C. Oke, terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Boleh saya bertanya tentang usaha Ibu di sini? Saya boleh bertanya tentang siapa nama Ibu di sini? Boleh. Apa lagi? Nama Ibu? Namanya Ibu Yudit Krismaryani. Oke. Ibu Yudit memiliki usaha apa aja? Ibu Yudit memiliki usaha ada beberapa, Dek. Ini kenalan dulu dong. Ini siapa, Dek, Mbak? Ya, Ibrahim. Ini Rasya. Ini Saya Dimas. 5. Semua dari SMP Negeri 2 Ungaran. Kelas berapa? Kelas 9C. 9C. Ya. Oke. Ini berarti untuk tugas Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Namanya Bu Yudit, di sini Yudit Krismaryani. Bu Yudit di sini alhamdulillah punya usaha untuk salah satu agrowisata namanya Eka View Agroedu Park yang ada di daerah Karanggenang. Tapi daerah Susuan juga itu ada warung sayur buah Kirana. Terus ada juga toko pertanian Kirana. Ada juga warung Deso Kirana dan ada beberapa usaha untuk pembibitan dan usaha untuk sarana produksi pertanian. Mulai berdiri usahanya Bu Yudit di tahun 2008 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, sudah berjalan dengan baik. Sudah berapa lama Ibu merintis usaha Ibu hingga saat ini? Ya, dari 2008 sampai dengan 2024 berapa tahun, ayo? Nah, bisa dihitung ya. Alhamdulillah sekarang masih eksis ya. Dari 2008 sampai 2024. Ya. Bagaimana Ibu mendapatkan Ya. Bagaimana Ibu mendapatkan ide usaha tersebut? Nah, idenya Ibu karena dulu Ibu memang senang mau menciptakan peluang pekerjaan. Ibu suka bercocok tanam, Ibu suka usaha tentang tanaman, Ibu suka usaha tentang buah-buahan, tentang bunga, hingga tentang budidaya apapun tanaman yang hidup. Jadi di sini Bu Yudit berharap dengan adanya hobi yang suka dari menanam ini bisa menjadi peluang usaha ya. Jadi peluang usaha hingga akhirnya bisa mempunyai beberapa usaha yang bisa untuk di sini menjadi peluang pekerjaan bagi beberapa orang dan menciptakan pekerjaan. Bagaimana Ibu mendapatkan bahan mentah untuk usaha sayuran? Dari sayuran yang termasuk saya usaha sayuran. Bahan mentah itu kan berarti berupa bibitnya, pupuknya, medianya. Itu Ibu beberapa ada yang buat sendiri pupuknya,
bibitnya ada yang beli dari beberapa penangkar ataupun beberapa toko-toko pertanian, ada juga yang sudah kemitraan dengan beberapa kelompok-kelompok tani. Jadi sudah material bahan bakunya sudah ada yang bantu menyuplai Bu Yudit. Iya. Dari itu bagaimana langkah-langkah untuk menumbuhkan sayuran dari pupuk hingga menjadi produk menurut Ibu? Ya. Langkah-langkahnya memang kami mempunyai beberapa lahan dan tidak harus Bu Yudit mempunyai lahan. Jadi lahan adanya contoh yang di EKAVIU ini adalah lahan Pemprov yang Bu Yudit sewa untuk Bu Yudit mitrakan dengan beberapa tenaga kerja. Nah, di sini kita mulai dari pemupukan ya, persemaian hingga perawatan dan hingga menghasilkan tanaman yang berbuah. Jadi di sini bisa menjadi suatu potensi hasil buah segar yang diupayakan bisa mencukupi kebutuhan di warung sayur buah kirana. Produk apa saja yang sudah dihasilkan Ibu selama menjalankan usaha selain pedagang sayuran? Ya, selain pedagang sayuran, Ibu juga ada membuat bibit tanaman buah, alpukat, jambu, durian, kelengkeng, macam-macam lainnya, juga bibit tanaman penghijauan, bibit tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, palawija, ya, terus satunya lagi mungkin bibit tanaman hias, anggrek, dan lain sebagainya. Oh iya. Berapa besar manfaat usaha Ibu kepada masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar kebetulan Ibu menggandeng para anggota Dawis, PKK untuk saling kolaborasi. Jadi mereka Ibu perankan di sini bila ada bahan baku dari material sayuran yang tidak habis, mereka mengolah menjadi bahan-bahan yang siap disajikan matang ya, ataupun juga mereka di sini ada KWT ada lahan kosong untuk membudidayakan tanaman sayuran politik. Okay. Jadi paling tidak ada 80% peran masyarakat sekitar ikut masuk di dalam usaha Bu Yudit. Ya. Bagaimana Ibu mempertimbangkan harga produk yang sudah dihasilkan? Mempertimbangkan harga produk yang dihasilkan, satu dari harga bahan baku, tambahin tenaga, tambahin sarana produksinya, kebutuhan air, pupuk, dari sewa lahan, bahkan lahan, hingga biaya produksi yang dikeluarkan itu kita akumulasikan dengan harga jual pasar berapa. Jadi sekiranya kalau cabai lagi mahal di tanggal-tanggal berapa gitu ya, atau di bulan-bulan tertentu, nanti di bulan-bulan kita menghitung ke belakang tanggal berapa harus tanam biar saat panen bisa dengan harga yang bagus. Apa saja kendala yang dialami selama melakukan usaha Ibu? Kendala yang Bu Yudit alami, satu, kadang pertama cuaca. Kalau sudah terlalu banyak hujan, sering hujan menyerang tanaman-tanaman yang ada di pertanaman, akhirnya sering tumbuh penyakit. Kedua adalah tenaga kerja atau SDM yang kurang bahasa Jawa yang mumpuni atau kurang menguasai, hingga akhirnya mereka belum tahu cara penanganan tanaman yang tepat guna. Ketiga, kadangkala kalau sudah pas saat panen harga pasar murah, hingga akhirnya sering tidak sesuai antara pertanaman dengan harga dijualnya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan kendala usaha Ibu? Nah, caranya makanya di sini Bu Yudit menciptakan dari hili ke hulu. Dari hili ke hulu. Hili ke hulu itu jadi bisa dalam artian dari bibit buah hingga bisa manfaat. Contoh, buah kalau nggak laku bisa dibuat salad buah, dibuat jus, dibuat manisan ya. Terus dibuat buah kering ya, atau yang lainnya. Sedangkan sayuran bisa dibuat salad, dibuat masakan di warung desa kirana, ataupun dibuat sambal-sambal. Jadi intinya tidak ada barang yang terbuang, semua harus didaya gunakan atau saling bersinergi antara tanaman atau buah ataupun bahan baku lainnya, tidak ada yang terbuang, semua harus dimanfaatkan. Oke, apakah harapan Ibu kedepannya untuk usaha tersebut? Harapan kedepannya Ibu mempunyai satu produk atau satu tempat yang benar-benar bisa menjadi satu
istilahnya sebuah edukasi atau sebuah tempat yang secara estetik atau premium, orang datang mencari bibit, mencari buahnya, mencari sayurnya, bahkan mencari produk matangnya. Jadi ada matangnya jadi manisan, jadi permen, jadi keripik, ya, jadi sambal, jadi makanan, hingga menjadi salad buah, menjadi jus kesehatan. Itu bisa bermanfaat, bisa menjadi satu tempat yang baik, orang belanja bisa sebagai produk oleh-oleh, tapi tidak ada yang dibuang dari hasil produk tersebut. Oh iya. Sama merintis usaha, bagaimana perasaan ibu dalam menjalankan usaha tersebut? Perasaan Ya. senang, bahagia, karena sesuatu yang dilakukan dengan kebahagiaan, tidak ada keterpaksaan. Insya Allah semuanya akan menjadi berkah, menjadi senang, bahkan saat capek pun tidak akan terasa capek, karena suatu pekerjaan tersebut kita cintai, tidak ada keterpaksaan dari apapun. Beda kalau kita mengerjakan sesuatu dengan tekanan, itu akan membuat kita tidak bahagia, membuat kita tidak nyaman dalam bekerja. Ini rasanya senang, bahagia aja, karena itu sudah sesuai fashionnya Bu Yudit. Terima kasih sudah menanyakan tentang wawancara ini. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua kelak lulus menjadi anak yang pintar, yang sukses, yang soleh, yang beradab baik, yang berakhlak baik, ya. Pokoknya apapun itu disyukuri, jangan lupa belajar, harus terampil. Pintar belum menjadi jamin untuk sukses, tapi orang terampil, orang cerdas, orang punya sopan santun yang baik, ya. Orang yang lebih peka, orang yang lebih empati, itu insya Allah mempunyai kelebihan sendiri hingga bisa merintis usaha-usaha yang bisa bermanfaat lebih baik ke depannya lagi. Ya, sukses selalu adik-adik yang ganteng. Ya, ya, oke. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.